Je vais te dire quelque chose, Made. Iya, tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris saja, Sophie. Dikit-dikit dia ngerti. I have to go, Made. Pergi? Maksudnya pergi bagaimana? Sophie mau pergi jauh gitu? Prancis? Tempat tinggal Sophie itu? Jakarta, Made. Jakarta. Kantor dapat surat panggilan. I have to go next week. Justru bisole, Made. Tapi Sophie pernah bilang sama Tiang, Sophie akan selamanya bersama Tiang. Selama-lamanya. You're the nicest guy I know. Don't forget that. But I can't. I have a job to do, a life to maintain, a future to pursue. Justru bisole, Made. But you're my life, my future. I have to go, Made. Sophie! Jangan tinggalin Tiang, Sophie! Sophie! Sophie itu cinta pertama Tiang, Sophie! Jangan pergi! Sophie! Sophie itu cinta pertamanya Tiang! Iya, Peka. Jadi Tiang sudah memutuskan diri untuk menyusul Sophie ke Jakarta. Tantri ikut ya, Kak? Jakarta? Peka punya kenangan sendiri terhadap Jakarta. Maaf, Peka. Itu ceritanya ada di Bali apa Jakarta? Oh maaf, Peka lupa. Waktu Peka muda, Peka pernah bertugas di Jakarta. Peka bekerja di sebuah harian Bumi Putra. Lalu Peka bertemu dengan gadis Betawi namanya Sukeni. Nah, kami lalu saling jatuh cinta dan berjanji sehidup semati. Tapi orang tuanya tidak merestui hubungan Peka dengan Sukeni. Sukeni itu udah ada jodohnya. Jadi lu jangan ngedeketin dia lagi. Ngerti lu? Baik kalau gitu Bapak. Saya tidak akan pernah lagi ngomong ada Bapak. Saya cuma mau ngasih ini sama anak Bapak. Muke gile lo. Kagak ada kalung-kalungan. Kalung itu masih Peka simpan sampai sekarang. Tapi Peka belum tahu kapan Peka punya kesempatan untuk memberikannya
kepada Sukeni. Jakarta itu jauh dari Bali. Jadi kamu harus bisa jaga diri. Berbuatlah baik. Nanti orang balas baik lagi sama kita. Ah, betul itu. Ini ada sesuatu yang kamu harus kasihkan kepada seseorang. Ini kalung untuk Sukeni. Jadi nanti kalau kamu sudah selesai dengan urusan kamu cari kampung yang namanya Palang Besi. Kamu cari Sukeni. Kamu serahkan ini ke dia. Ini amanah. Dia akan menjalankan amanah dari Peka. Peka, sekarang Tiang mau pamit. Ibu, Tantri, Tiang pamit. Doakan Tiang. Selamat jalan, hati-hati. Hati-hati ya. Ayo. Tiang pamit. Ya, hati. You're my life, my future. I have to go, Amanda. Sopi, Sopi. Bersama berdiri untuk lembaran ini. Permisi ya, aduh. Ini Pak duduk saya ya, aduh. Maaf. Aduh, dulu ya. Ya, saya ambil. Ya. Enak ya bisnya AC ya? Wah, saya kirain naik bis tuh kumuh. Halo, Mas. Jakarta juga ya? Betul. Ini kan perjalanan jauh ya, daripada kita canggung nih duduk sebelah-sebelahan nggak ngobrol, mendingan kita kenalan dulu sekarang gimana? Kenalin, nama saya Gento. Ayo. Made. Oh, Made. Dari Bali pasti ya? Kok kamu tahu Tiang dari Bali? Gimana Mas ini? Ya tau lah, orang Manado nggak ada yang namanya Made, ya. Beli mau ke Jakarta juga? Tadinya mau ke Arab, nggak dapat pesawat. Ya saya mau ke Jakarta. Saya ini bisnismen, bos. Nih pakai dasi nih, lihat nggak bosnya? Ya kan kelihatan ya mukanya ya. Saya ini jual beli bawang, ekspor kirim bawang keluar negeri, terakhir ke Zimbabwe. Amat lo rasin. Mau cobain nggak? Cobain aja ya. Saya ambilin nih. Ini sampel. Ayo, saya suapin ya. Nggak usah beli, Nggak usah. Nggak apa-apa, nggak usah canggung kan udah kenal. Ayo, nih helikopter ceritanya ya. Nggak usah beli, Tiang nggak mau beli. Tiang nggak mau beli, nggak usah. Udah gede kok disuapin, makan sendiri dong. Beli lucu. Motor suksma beli. Mengwali, ya kan? Enak kan? Enak ya? Enak, doyan kan, doyan ya? Kenapa? Batu ya? Syarat. Ini. Minum saya aja. Nih, air saya. Saya bukain ya. Minum. Ayo. Koran. Ini pegang dulu. Ayo minum. Ya, silakan minum. Om, koran om. Dak, maaf ya. Saya nggak bisa baca. Kalau Tiang mau beli satu, Tiang mau tahu berita di Jakarta gitu. Nggak usah. Biar pinter Tiang gitu. Nanti tanya sama saya aja ya. Selama perjalanan saya ceritain. Kalau baca berita, wah serem, horor. Nanti kamu malah nggak jadi ke Jakarta. Ya?
Repot nih, nggak bisa putar balik bisnya. Tapi kan dia mau, Om. Terus sana kamu pergi. Nggak usah beli sana. Pergi sana. Kokoran kamu nggak bisa dimakan itu. Sana. Enggak. Diminum. Banyak orang mati gara-gara seret. Loh, kok minumnya dikit banget? Diminum lagi. Ayo, ntar mati loh. Ayo. Gitu dulu, ayo. Yang banyak. Iya. Banyak. Hehehe, enak ya. Enak seger ya. Jakarta rambutan habis. Rambutan Jakarta, rambutan yuk habis yuk. Jakarta rambut, Jakarta yuk. Awas bareng-bareng ketinggalan, awas. Habis semua barang tiang dirampok sama tukang telur asin. Foto Shopee. Aro, foto Shopee disobek sama tukang telur asin itu. Disisakannya lah foto tiang. Alamat tinggal setengah. Nomor telepon tinggal setengah. Gimana tiang nih cari Shopee? Kalau peka nengah. Untung si tukang telur asin nggak mereksa kantong tiang yang sebelah sini. Aman kalungnya. Mending kalungnya tiang pakai supaya aman. Sekarang tiang harus kemana? Demi 1000 papan selancar di Pantai Kuta. Apakah tiang tidak bermimpi? Hah? Itu Shopee? Nggak apa-apa, barang tiang semuanya amblas hilang. Yang penting tiang ketemu Shopee. Shopee! Ini tiang, Shopee! 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 Shopee, ini tiang, Shopee! Shopee! Shopee, tunggu, Shopee! Shopee! Hah? Pergi lagi? Shopee! Shopee! Maaf, Bli. Tiang buru-buru, tiang nggak sengaja. Maaf, Bli. Maaf. Tiang harus cari Shopee kemana? Tiang tak tentu arah. Tiang lapar. Telur asin. Untung Gento masih baik. Lumayan. Aduh, jahatnya orang itu. Orang lagi tidur malah diganggu. Kena lu. Kamu harus dibawa ke mobil. Kamu harus dibawa ke dinas sosial. Tunggu, Beli. Salah tiang apa, Beli? Kamu pikir
kotor kota. Oh, enggak. Tiang enggak pernah bikin kotor kota. Tiang datang ke kota untuk cari pacar Tiang. Namanya Sophie Leblanc. Banyak alasan, ayo cepatan ikut. Enggak beli. Tiang enggak mau. Itu apa itu? Jangan-jangan itu narkoba. Bukan beli, ini bukan narkoba, ini telur asin. Kalau enggak percaya silakan coba. Hei, jangan kabur. Jangan dong, mama. Maaf. Maafin Tiang nggak sengaja. Maafin Tiang nggak sengaja. Tadi Tiang dikejar-kejar, Tiang disangkain gembel. Maafin. Nah, sebentar. Nih, pisaunya Tiang balikin. Jangan dibalikin. Kenapa jangan dibalikin? Ini punya dia. Bukan, dia tuh rampok, tau gak sih? Dia nendang gua pakai itu. Jadi G dirampok sama dia pakai pisau ini? Betul? Ya. Tuh kan ngaku lo. Bener. Beli mau kemana? Hei, nih. Lepas. Lepas. Tiang tikam nih. Aduh, kaki Tiang. Aduh, kenapa? Lo gak apa-apa? Enggak apa-apa. Kaki Tiang melepuh kena knalpot. Astagfirullahaladzim. Untung aja lo cepet sadar. Kalau enggak gue bingung kan. Lo tuh orang Bali ya? Betul itu. Tiang orang Bali. Tadi di terminal itu Tiang bingung. Nggak tahu lagi harus kemana. Karena barang-barang Tiang, dompet Tiang semuanya hilang. Amblas dicopet. Sekarang Tiang juga nggak tahu harus kemana. Ya udah, lo ke rumah gue aja dulu. Nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Gue juga ngucapin makasih ya lo udah nolongin gue tadi. Sampai kaki lo kena knalpot. Sorry banget ya. Ntar di rumah gue obatin ya. Nyak, Beh, namanya Made dari Bali. Tadi nolongin ayah pas ditolong merampok. Kesian banget dah, lihat deh, tuh kakinya. Betul. Knalpot. Sampai bekelir. Diri deh, Tong. Bisa berdiri gak? Tiang Made dari Bali. Tiang itu mau cari alamat, tapi Tiang dirampok. Dulu. Tunggu dulu. Lu yang dirampok. Kenapa nggak ke kantor polisi aja? Kenapa kudu dibawa kemari? Beh, pan dia nolongin ayah, sampai kakinya kena knalpot. Betul itu. Bawa puskesmas. Kenapa lu yang jadi repot sih? Abang keterlaluan bener sih. Dia kan udah nolongin Aini. Jadi kita wajib nolongin dia juga. Mana kesian lagi nih, orangnya jauh. Betul itu. Kayak ikut-ikutan. Siapa tadi namanya? Made, Bu. Oh, Made. Kenalin, saya Lela. Nyanyi Aini. Nanya no, yang gondrong no. Ganteng. Dulunya 20 tahun lalu. Itu babenya Aini namanya Bang Rohim. Emang lo nggak punya keluarga apa di Jakarta? Tiang nggak punya keluarga di Jakarta, Bu. Waduh, tragis bener hidup lo. Aduh, bentar. Hasil ngomong dari tadi tiang. Lu dagang tiang lu di Bali? Hah? Beh, tiang itu artinya saya, kayak ayah gitu loh, bahasa Balinya. Betul itu. Tiang itu ke Jakarta mencari Sophie Leblanc. Aduh. Apa sih lo? Lo kalau ngomong yang jelas. Siapa lagi sapi belang? Sophie Leblanc, pacar Tiang di Bali. Orang Prancis. Prancis. Keren amat. Gila gue.
Lu mukanya dia, lu lihat mukanya. Muka kayak gitu bisa punya pacar orang Prancis. Kalau ngomong jangan kelewat jujur, kan gak enak. Emang yang jelek itu kan jodohnya sama yang cakep, kayak lo sama gue. Kan gue cakep, lo nya belangsak. Iya. Iya, pasti. Cakep gak gue? Cakep banget. Apaan sih lu berteriak? Ini lagi nyembuhin kakinya si Made. Iya, kakinya dia lagi diobatin sama ini. Tahan deh, kan biar nggak infeksi. Iya, maaf bolehlah. Maaf Pak Rohim. Dari tadi juga Tiang udah coba untuk tahan, tapi nggak tahan makanya Tiang teriak. Lo laki atau bukan sih lo? Timbang diobatin gituan aja lo jejeritan kayak anak perawan lo. Tahan! 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 Lo berteriak lagi, diem lo! Apa sih? Berisik banget malam-malam gua. Males aja gua kamar lagi aja dah. Petak gua liat dia. Ayo! Apaan sih? Babe, Mian gua. Aduh, laki apa bukan sih? Tok aja teriak-teriak kayak anak perawan. Lu apa sih lu? Ini gua sakit banget, ini gua serius nih. Alah, baru kecium kursi aja manja. Tahan ya. Waduh, tega banget. Waduh, gara-gara lu ya. Pak Rohim mau dipakein obat antiseptik juga? Diem lu! Lah, sini dong. Aduh, lah! bisa nggak Be jalannya? Tahan ya. GA ini, GA ini sama keluarganya udah baik sama Tiang. Mereka semua orang baik. Tiang diizinin untuk menginap di sini. Apa namanya kalau bukan orang baik? Pencarianku berlabuh di hatimu. Sungguh kamu Leblang, Tayasa, 76, Pusat. Tak lengkap alamatnya. yang terindah untukku. Sophie Leblang, Tiang kangen sama Sophie. Tapi Tiang nggak bisa ngeliat muka Sophie. Berjanji padaku, tepikan hatimu untuk sehati. Kita jalani hidup ini bersama, berdiri untuk lembaran ini. Setelah Tiang ketemu sama Gek Sophie, baru dia akan melaksanakan perintah dari Pekak Nengan. Dia akan cari mantannya, Pekak Nengan. Tiang tuh bersyukur di sekitar Tiang semuanya orang baik. Jadi harus Tiang itu membalas jasa mereka. Tepikan hatimu untuk sehati. Kita jalani hidup ini. Aduh. Kaki gue yang bergerak, kepala gue yang nyut-nyutan. Selamat pagi Pak Rohim. Pak Rohim sakit tuh. Tiang permisi dulu. Tiang mau pergi. Tunggu dulu. Wah bener. Kaos gue nih ya? Wah muka gila, lo berani banget lo pakai kaos gue. Selamat
pagi, Made. Selamat pagi, Bu Lela. Cakep juga pakai warna kuning, jadi seger ya. Betul. Kaos gue nih kan. Emang iya? Kan Ayah yang pinjemin. Apa sih? Gue nggak rela ya lu pinjemin kaos gue. Abang merki banget sih. Tibang urusan kaos aja orang nggak boleh pinjem. Dengar ya bang, orang yang merki, pelit alias medit, ntar umurnya pendek loh. Apaan sih lo? Jaga nih ginian. Made, mau adek lo, gue boleh minta tolong nggak? Kita tolong apa, Bu Lela? Selamat yang bisa bantu, Tiang akan bantu. Tolong beliin garam dong sama kecap di warungnya Po Ati. Warungnya deket kok. Ntar lo keluar rumah belok kiri nih. Ada gardu hansip, lo belok kanan, warungnya yang di pojokan, ye? Apaan sih lah? Ngapain pakai nyuruh-nyuruh dia? Biasanya juga lu kan jalan sendiri sono. Jalan sendiri karena nggak ada yang bisa disuruh. Abang orangnya nggak pengertian. Mumpung sekarang ada Made yang mau nolongin. Tiang, jadi beli garam sama kecap. Garam aja sama kecap. Garam sama kecap. Ntar kalau lo perlu apa-apa lo beli deh buat keperluan lo, ya? Beli apaan? Banyak bener. Umur mau panjang apa mau pendek? Ginian. Udah, sono lagi. Tiang permisi. Iya, hati-hati jangan nyasar ya. Gue nyolot aja. Enak juga ya ada si Made. Gue jadi berasa punya anak laki bang yang bisa bantu-bantu. Bang, mendingan si Made kita suruh tinggal aja dulu di mari. Kan lumayan dia bisa bantu-bantuin abang di pemancingan. Bantu-bantu apaan? Yang ada kerjaan gue berantakan semua di pemancingan. Bantu-bantu apa kek bang? Makanya ajarin aja dulu pelan-pelan. Kan lumayan kalau abang lagi ada urusan. Kali abang mesti kesono kemari. Apa abang mesti beli bibit ikan? Kalau urusan bibit ikan kan udah ada suppliernya. Kalau urusan... Wah iya, yang ini nih gue udah lama lupa nih. Kenapa lo jadi ketawa-ketawa girang banget? Ulang tahun lo? Agak. Apa sih? Enggak, lo jadi bini cerdas banget lo. Lo bisa lo pikiran kayak gitu, gue enggak gue. Gila, bener kan bang? Bener banget lo, ya ampun. Kayaknya si Made pinter tuh bang kalau ntar lo ajarin. Gampang, gue ngajarin. Pasti dia bisa bantu gue di pemancingan, gak ada masalah. Iya bener, lumayan kan bang? Bukan lagi. Nyutuan gue hilang nih. Ini yang gue cari dari tadi. Haro. Nggak nyangka Tiang ada di kampung Betawi. Persis kayak pekak nengah dulu. Di mana warung Pati? Selamat pagi, Beli. Pagi. Tiang permisi mau tanya. Tiang mau ke warungnya Pati disuruh beli garam sama kecap. Di mana warung Pati itu? Beli. Kenapa dia lihat Tiang seperti itu? Apa Tiang salah ngomong? Enggak apa-apa. Yang penting niat Tiang itu baik. Di mana warung Pati? Alhamdulillah, udah habis dagangan pagi-pagi. Selamat pagi, Beli. Pagi. Permisi, Tiang mau tanya warung Pati sebelah mana? Tong, warung Pati emang nggak jual tiang. Yang jual tiang, toko bangunan Tong yang jual tiang. Pati emang kagak jual tiang. Ada apa Tong, lihat-lihat? Oh, enggak. Matur suksma, peka. Malah ngatain gua PA, bukannya terima kasih lu. Dasar lu yang PA. Tiang bingung. Tiang itu mau ke warung beli garam sama kecap. Tapi malah disuruh ke toko bangunan beli tong. Tambah bingung lagi. Tiang bilang peka, peka itu kakek. Kenapa dia marah? Oh Tuhan, ku cinta dia. Dia juga. Ganjen.
Made kemana? Udah balik dia? Ya elah, khawatir amat lo. Lon, dia lagi disuruh sama nyak lo ke warungnya si Ati. Nih lo lihat aja nih, dia orang baik apa kagak? Ih, Babe apaan sih? Pikirannya jelek mulu ya sama orang. Kenapa sih? Takutnya dia nyasar gimana? Biarin aja dia nyasar. Emang hobinya kali. Lagian, kenapa pakai nyasar di mari deh? Ayo susul aja deh. Nih, nih. Nih, ini. Jangan sampai kuliah lu berantakan cuman gara-gara lu ngurusin si Tiang ya. Nih, lu dengar gua ngomong kagak? Assalamualaikum. Salam. Jadi anak lawan aja sama gue. Udah kayak biangnya aja. Turunan gue emang ngakuin. Iya, Tiang mau beli garam sama kecap. Lu kagak lihat, Tong? Ini kan toko bangunan. Kagak ada yang namanya jual garam sama kecap. Lu kesambet kali ya? Nggak. Tiang nggak kesambet. Tiang datang ke sini mau beli garam sama kecap. Ini anak malah nyolotin. Astagfirullahaladzim. Tong, toko bangunan tuh kagak ada ya jual garam sama kecap. Yang gue jual nih tuh batako, genteng, sama pasir tuh. Kalau gitu kenapa Bapak bilang sama Bapak tua yang ada di sana? Di sini katanya jual garam sama kecap. Bilang sama mana, sama orang yang mana? Astagfirullahaladzim. Orang yang di situ yang tua yang ngomong itu. Assalamualaikum. Bang Asul. Maaf nih, kayaknya ada salah paham. Ini teman saya, orang jauh. Oh, ini teman kamu ini. Iya. Bikin Kong pusing. Iya, maaf ya Kong. Gue anterin lu. Yuk. Tapi tadi yang di sana bilang katanya. Waalaikumsalam. Jadi Sofia Leblanc, pacar lo itu minta lo nyusul ke Jakarta? Nggak. Dia sih nggak pernah bilang gitu. Tapi dia pernah bilang sama Tiang, dia cinta mati sama Tiang. Jadi Tiang harus cari dia sampai ketemu. Jenis par show, vous la vérité uno. Enggak. Tiang nggak bohong, Tiang jujur. Lo ngerti bahasa Prancis? Sedikit. Tiang belajar dari Sophie. Dia juga jago bahasa Prancisnya. Gak juga sih, masih belajar. Kuliah di Sastra Prancis. Oh, hebat. Tiang baru ketemu sama orang Betawi yang jago bahasa Prancis. Peut-être que c'est la destin. Ngomong apa barusan, Ge? Enggak. Udah yuk balik. Bang, udah bayar kan tadi? Oke, let's go. Tapi jangan ngebut bawa motornya. Iya, takut banget sih. Tiang itu bukan takut, tapi harus hati-hati. Ayo mundur. Ya hati-hati bawa motornya nanti jatuh. Udah, tenang aja. Aduh, sejak kapan nih jalanan digembok segala? Semenjak gua yang megang nih jalan. Nape lu? Ayang Hebeb. Ayang darling. Tumben lewat sini. Bilang dong kalau lewat sini pasti kebuka langsung nih semua. Jadi nggak usah basa-basi, bukain cepetan. Kagak denger. Bukain buruan. Siap, Dan. Gitu dong, kerja yang bagus. Nih. Neng kagak sana. Enggak korek, no. Kalau buat pacara komandan mah, gue siap. Apa yang lu bilang? Lu pacaran gini ya? Ini Najis, males banget. Lah, coba itu Dan. Masa ya kagak diakuin? Apaan? Jangan gitu dong. Iya Bang Oji ngerti kalau Ayang Darling itu maunya kita backstreet kan. Nggak boleh ada yang tahu. Ya kan gampang itu mah, tenang aja. Tahu capek ngomong sama lu. Made, maju. Ya. Kocong gini. Permisi, Tiang mau lewat. Tiang. Ayang Darling. Yang. Ya elah cewek bawa. Ayang Darling, ya elah. Ayang Darling. Yang. Aduh. Lu kagak lu pegangan. Masih kerja. Balikin duit gua. Oh Tuhan,
Ku cinta warga, cinta Lia, cinta Mida, aman. Mari Pak RT. Mari. Loh, itu kan si Aini, anaknya si Rohim. Oh, jadi begitu ceritanya, Im. Ya udah, gue sebagai aparat di sini, yang penting siapa aja yang datang mau ke kampung Karangpete, yang penting kudu jelas. Jelas namanya, jelas asal-usulnya, jelas kewarganegaraannya. Laguan lo kayak pejabat aja. Lah emang, kan gue pejabat RT. Ya udah, sekarang mau lu gimana, Nim? Gini, sambil dia nyari alamat keluarganya, biar dia bantu-bantu gue di kolam pemancingan. Tanggung jawab gue deh. Iya, pokoknya Bang Naim tenang aja. Kalau ada apa-apa sama si Made, kita jadi jaminannya, ya? Betul itu. Ya udah, gue sih percaya aja. Tapi kira-kira tuh anak betah nggak ikut sama lu, Im? Ini arah omongan lu kemana? Dia betah kerja sama gue atau enggak? Lu kira gue barongsai? Apa? Gue kan tahu adat lo. Kalau lagi angot. Anget gue. Cari ribut lo sama gue pagi-pagi lo. Pasang lo. Ayo siapa takut? Udah. Dari kecil sampai udah ubanan berantem, oh ya ayo, kagak jadi. Udah mendingan gini, sekarang Abang sama Made udah ke pemancingan aja jalan. Malu, KTP udah bentar lagi seumur hidup. Udah jalan. Ya udah. Kalau gitu, gue mau pamit dulu. Masih banyak warga yang butuh gue. Oh ya Made, kalau ada urusan apa-apa ya, jangan sungkan-sungkan hubungi Pak RT. Iya Pak RT, motor suksma. Apa lu KT? Itu maksudnya terima kasih Pak RT. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila Bang Naim repot banget. Ya udah Behnya, Ayo berangkat dulu ya. Nah, hati-hati ya Neng ya. Ya. Awas, hati-hati. Terus sementara bantuin Babe ya di pancingan. Aku bantuin ya Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Made, berangkat kita ke pemancingan. Ya Babe. Apa? Iya Babe. Babe, kapan gua ngawinin nyak lo? Oh, nggak gitu. Udah, kan maksudnya biar akrab kali Bang. Betul itu. Bagus lu nggak emosi dengar gitu. Aku mah orangnya baik. Kira gua kawin di mana? Ya, berani deh lo kawin lagi. Ayo, jalan. Jalannya bergandeng sini. Nih, jalannya berdua. Lamaan lo. Sono ya. Awas, gandengan, awas nyasar. Ada mantap. Ayang Beb. Mau kemana nih? Mau kuliah ya? Bukain palangnya. Oh, siap. Ntar dulu. Jangan buru-buru. Maaf nih, sebelumnya nih, mau nanya-nanya dikit nih, boleh kan ya? Ayang. Apaan sih manggil ayang-ayang? Yaelah, sewot banget lagi dapet ya. Ini mau nanya dikit doang. Tadi siapa sih tuh cowok cupu? Pembokat baru ya? Lo ngapain sih nanya-nanya? Mau dipembokat kayak siapa kayak bukan urusan lu. Ini dia nih kagak ngerti nih. Ini zamannya zaman rawan kejahatan. Jadi kita sebagai petugas pelang ini yang jaga nih kampung harus jaga-jaga tuh ada orang baru. Ya udah lu tanya aja sama Pak RT. Gampang kan? Bukain. Buka. Ini buruan, ayang Beb gua mau lewat nih. Ayolah, makanya ngejing gua. Kabarin yang nyampe ya. Lepas. Ngejim dong, biar gedean dikit. Bos, kalau feeling gue mah tuh ya, kayaknya tuh pacarnya. Kagak mungkin lah muka begitu. Emang selera ayang Beb gua gimana? Nih, lihat nih. Bos lu ganteng dan rupawan. Baju gua jorok. Baiklah, kalau ayang Beb gua nggak mau ngasih tahu siapa tuh cowok cupu. Kita bakal cari tahu, cuy. Betul.
Ya udah, kalau gitu kita jalan aja. Enak aja lu merintah. Lu aja yang diri. Merintah lu. Lu berdua sono. Awas itu. Buruan, orang cupu ngapain di rumah yang beb gua? Ya. Gandengan. Biar nyaman. Jaga palang. Luas betul tempat pemancingan Pak Rohim ya? Ini kolam warisan kong gue. Ini kalau Sabtu Minggu mancing ribuan nih. Hebat betul, sekali mancing ribuan. Kagak. Gantian, PAA amat lu. Udah lu jangan terlalu banyak nanya lu. Tugas lu di mari, lu bantuin gua kerja, ya. Catetin tamu pemancing-pemancing yang datang. Buku daftar tamunya ada di sono. Lu tinggal lihat aja, ya. Udah jelas semuanya. Lu catet, lu kasih nih serokannya, lu kasih korangnya. Terus peletnya jangan lupa. Ngerti kagak? Ngerti dah. Tugas lu pertama lu bersihin deh nih kolam, ya. Biar resep gua liatnya. Empet gua liat. Bersihkannya pakai apa, Pak? Sapu sama kain pel. Sapu sama kain pel? Lo gitu aja nanya lo sama gue bersihin kolam gimana caranya. Lo pergi ke belakang, lo cari alatnya, lo bersihin nih kolam. Gue nih orang sibuk, 15 menit gue mesti tinggalin nih kolam. Gara-gara gue mesti ngurusin IKTP. Oke? Iya, Pak. Sekarang gue udah bisa asik-asikan nih. Bersihkan kolamnya pakai sapu sama pel. Lo nanya lagi gue ceburin lo. Gue ingetin sama lo. Ini Betawi nih. Bukan Bali. Ngerti lu, men? Tiang Made, Pak. Bukan men. Terserah. Bersihkan kolam pakai sapu sama pel. Aduh, bini gue tuh emang baik banget. Ngasih ide yang brilian. Suruh si Made kerja di pemancingan, jadi kan gue punya waktu sendiri untuk ngurus diri gue. Mana nih rambut udah kering lagi. Mau kemana lo? Kagak ke pemancingan? Oh ya, kata lu mau ngajarin anak dari Bali itu? Gue mau kemana? Itu urusan gue, bukan urusan lo. Lu kan tahu gue RT. Jadi gue berhak tahu urusan warga gue. Oh, kalau gitu gue sebagai warga juga berhak tahu dong urusan RT gue. Lu mau kemana? Ya mau keliling lah. Mau ngecek semua urusan warga kampung Pete. Nanya lagi lo. Lu sendiri mau kemana? Nanya, man. Semen. Gua mau ke toko bangunan beli semen. Beli semen? Apaan yang lu bangun? Lemes banget bacot lo. Gua mau bangun apa juga urusan gua, Em. Bukan urusan lo. Udah, gua sibuk. Nggak punya waktu. Cabut dulu gue. Lu ngapain sih ngikutin gue? Siapa yang ngikutin lo? Gua kan mau keliling. Bebas, terserah kemana aja dong. Gue mau kanan, kiri, belakang, atas. Nah, lu kan bilangnya mau beli semen. Kalau mau beli semen tuh bukan ke sono, tapi ke belakang. Kedekin banget nih RT. Gara-gara lu gue mesti muter dah. Made, lu lagi ngapain? Lagi bersihkan kolam, Bu. Lah, ngebersihin kolamnya kenapa sapu sama lapel yang lo pakai? Tadi Tiang disuruh sama Pak Rohim untuk bersihkan kolam pakai sapu sama pel. Ya iyalah si abang yang enggak aja. Udah tahu si Made anaknya polos. Lu kalau bersihin kolam pakai galah sama jari, ngapain pakai gituan? Betul itu. Tadi Tiang juga mikir begitu, Bu Lela. Makanya lu mikir pakai otak, jangan pakai tiang, mandek. Udah sono ambil. No, ada di belakang sono, no. Iya, Bu. Udah buruan. Tadi Tiang mikir begitu. Kasihan banget dikerjain sama si abang. Ngomong-ngomong yang minta sarapan orangnya mana nih? Gue inget nih, gue tahu kemana dia perginya kalau jam segini. Kalau gini kan gue bisa kerimbat sepuas-puasnya di salonnya Mida. Melihara rambut gue yang indah. Gue bisa bercengkrama dengan tenang tanpa ada satu orang yang ganggu. Mida! Kok suara gue pecah ya?
panggil si Mida, yang keluar ikan peda. Ngapain lu di mari? Lu RT, ngapain lu di mari lu? Oh, jadi ini kelakuan lu. Yang selalu lu alasan sama warga, ngecek-ngecek warga, nih begini cara lu. Lu nggak ngeliat apa? Gue juga lagi ngecek urusan warga. Nih, Mida urusannya soal nyuci rambut. Bang Rohim, pagi-pagi udah datang mau kerimbat ya? Sabar ya, nanti setelah Bang Naim. Soalnya Bang Naim datang duluan, oke? Antrinya di sono aja. Ngapain lu di mari? Iya nggak Mida? Iya Bang. Naim. Udah lu sono. Lu cek tuh warga yang lain, ya. Nanti kalau lu udah pengen kerimbat, lu kasih tahu gue. Gue yang traktir. Gimana? Oke kan? Nggak usah pakai traktir. Pan lo tahu sendiri, gue yang datang duluan di mari. Iya nggak Mida? Iya Bang. Waktu gue mepet, gue nih sibuk ngurusin pemancingan. Alah, alasan lu doang. Mepet waktu. Bilang aja, lu takut ketahuan sama bini lu. Gue heran, gak kapok-kapok lu ya, dilabrak sama bini lu. Iya nggak Mida? Iya Bang. Kalau udah urusan Lela, udah nggak akan kenapa-napa. Asal tiap bulan uang belanjanya aja aman, urusan bakalan tenang. Gitu loh Mida. Ya kan Mida ya? Kaku banget lu. Oh, pemancingan udah pindah. Di salon sekarang lo ngejaga pancingan, ha? Lah, lu kok bisa ada di mana? Kaget tuh lihat gue kayak jin nih, toto ada di sini ya? Ada. Ngapain lo garuk-garuk kepala? Kepala lo gatel? Perlu dikerimbat kayaknya. Tadinya sih. Nah, kebetulan sini gue yang kerimbat. Gue kepala lo. Iya kan Mida? Iya kan Mida, iya kan Mida kan lo pulang lo. Jangan jambak gitu. Tuh, Bang Naim jangan kayak gitu. Iya kan Bang? Iya. Gimana? Udah dapat info belum lo soal Tonang Culun? Ngapain deh ke rumah yang beb gue? Belum ada, Bos. Gimana belum ada? Gue udah satronin tuh ke rumahnya ayang bebnya si Bos. Tapi nggak ada tuh anak culunnya. Sepi bener rumahnya. Gak beres nih. Gak enak hati gue begini nih, serius. Yaudah, ntar malam kita satronin ke rumahnya. Ya, pasti dapat info. Wah, gue harus turun tangan. Gak becus lu berdua. Atau botak atau aneh. Ada mangsa, Bos. Iya, kecil banget. Pites. Coba gue mau lihat Pites. lo. Nah, kecil versus. Wait, stop dulu, Tong. Lu mau kemana? Pasti mau jajannya kan? Daripada duitnya buat jajan yang enggak. Mending buat kita-kita aja. Sini, duitnya. Gak mau. Nggak mau ngasih. Nambah goceng. Gak mau. Mau juga, Ben. Gocap berarti 50.000. Sini. Lu yang bener aja. Masa bocah lu palak 50.000? Kira-kira. Ben, namanya juga usaha. Siapa tahu dia ada kan? Ya nggak 50.000 juga, Cal. Udah sini biarin. 50.000. Kagak. Siapa yang memalakin anak gue? Kabur. Enggak malah kok ya. Tong, duit mama mana pesanan Po Indun? Tuh kan, Ben, gua kata apa? 50.000-nya banyak. Salah kan gua malakin. Tuh kan bener, kamu malakin anak gue. Mau jadi apa lo? Malakin orang lewat. Gak pantas-pantasnya lo. Jangan anak kecil yang apa? Cuy, the power of mama, sen kiri belok kanan, kabur. Jangan kabur. Ampun. Bu, dia nangis, Bu. Anaknya, Bu. Alah, beneran Lela. Percaya dah sama Abang. Yalah ya. Alah, bisa lo ngomong begitu mulu. Pokoknya Abang kagak lagi deh keramas-keramas di salonnya tuh janda.
Gue sumpah. Sumpah gue. Alah, lu jangan ngomong begitu, Bang. Dulu juga lo ngomongnya begitu. Nggak taunya apaan? Itu kaki bisa nyampe aja tuh ke salonnya si Mide. Hah? Gimana itu ceritanya? Tapi kan sekarang beda. Kan gue pakai sumpah. Seriusan gue udah kapok lah. Ini serius nih, abang udah bener-bener kapok nih. Gak tahu kayak ada bisikan setan abang sono. Iya, lo banyak ngaca sih. Gitu banget. Beneran nggak lo? Sumpah ya? Iya. Maafin gue. Ya udah. Sekarang gue maafin. Lagian Bang, apa sih cakepnya si Mide? Apa? Cantikan juga gue, iya kan? Iya. Montoknya udah pasti montokan gue. Pasti bohongnya lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Nya. Basi lu. Yang dateng kelar hidup gue. Lu ngomong apa tadi? Gue ngomong. Lu ngomong biangnya. Nih biangnya yang ngebrojolin si Lela. Tahu nggak lo? Iya, tahu banget. Kim, lu lagi angot kan? Nyatolonin tuh janda lagi. Iya kan? Lu kagak ada kapok-kapoknya ya? Tapi masalahnya ini kan udah selesai. Lela boleh lempek ame lu, tapi ini biangnya kagak nerima punya mantu yang mata keranjang kayak lu. Sekarang lu mesti dapet hukuman. Aduh. Nah, ini gimana? Coba deh, bujuk dan layunya lu. Ayo. Bang, dia kan orang tua kita. Nya itu nggak boleh kita bantah. Betul. Lu dengerin deh apa katanya. Ntar kualat lah. Iya kan ya? Pastinya. Gini aja. Abang ngobrol deh yang akur sama Nya. Ayo mau ke kamar dulu beresin ranjang. Biar ntar kalau bobo kan enak. Ayo ke dalam dulu ya. Gue bantuin. Gak usah, bisa sendiri. Gak usah, abang di sini aja temenin Nya, kan udah lama gak ketemu. Ranjang. Iya. Lu ngapain lu? Lu ngapain sih? Lu pakai pegel lo. Lu belum kelar sama biangnya nih. Sekarang juga lo harus gue kasih pelajaran. Sekarang lo naik lo ke pohon rambutan. Lu jangan turun-turun sampai besok pagi. Udah buru naik. 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 Apes banget deh hidup gue. Apa lo ngomong apa ya apes? Kenapa harus begini? Emang lo tukang bikin apes anak gue, tau nggak? Si Made itu orang Bali? Bukan, orang Batak. Ya iyalah Bali, Matt. Namanya aja Made. Orang baik sih dia kayaknya. Tujuan gue nolongin dia karena dia nolongin gue juga. Ganteng gak orangnya? Kok gitu sih? Emang nolongin orang sudah gampang? Ya bukan gitu maksud gue. Maksud gue, kalau orangnya ganteng kan lo bisa oper ke gue. Lu ya bener-bener. Gak berubah emang. Gak mau kasihan tahu. Ntar lo mainin lagi. Kayaknya gue kapan-kapan harus ke rumah lo deh. Iya, lo harus kenal sama dia. Gue penasaran jadi. Lo tau gak sih? Dia tuh selalu bilang tiang gitu. Jadi tiang mau ke sana gitu. Iya, tiang listrik. Enak juga kalau habis kelimbat. Malah jadi enteng. Pikiran jadi tokcer. Urusan warga juga jadi lancar. Aduh. Kayaknya gue kenal tuh suara. Tapi orangnya di mana ya? Suara misterius kayak gini, urusan RT juga. Gue harus cari tahu nih. Ngapain lo di situ? Gue lagi ini. Ada rambutan. Bilang aja, ini kan gara-gara kejadian tadi kan? Waktu di salon Mida. Enggak juga. Enak aja gue di sini nyari angin. Tuh, sedap ya kan? Lagian juga lo, Im. Udah tahu punya bini cakep. Sayang sama lo, hormat sama lo. Tapi balasan lo kayak gitu. Diam lu. Bacot lu kegedean tau nggak lu? Lu ngomong nggak bisa pelan dikit. Lu mau ya gue kena hukuman tambahan? Diam dong lu.
Lu pikir lu beda sama gue? Kita mah sama aja. Nggak mungkin gua ketahuan. Emangnya lo mainnya kotor. Bang Naim! Kayaknya gua kenal juga tuh suara. Bukan lagi, tugas kebersihan loh. Sihir datang. Katanya bersih nggak bakalan tawan. Im, yang namanya pejabat RT itu manusia juga. Jadi ada lengahnya. Bang Naim! Sini kakak! Kalau kagak disapu melayang situ! Lambat nih emang si Naim nih. Iya, Nurima sayang. Abang dateng. Aduh, kampret nih semut. Nurima sayang, kalau jadi istri pejabat, kalau manggil jangan teriak-teriak. Nanti cantiknya jadi hilang loh. Abang rayu ya? Udah kagak usah rayu. Gua heran deh sama abang. Warga di sini kan ratusan. Kenapa abang yang diurusin cuma si janda tukang salon itu, ha? Kenapa kagak warga lain? Abang itu keliling-keliling ngurusin warga. Udah deh, abang kagak usah alasan lagi. Semua warga tuh udah bilang kalau abang tuh kelakuannya tukang nyantronin salonnya si janda. Lagian ngapain tuh warga ngurusin pejabat? Yang ada juga pejabat yang ngurusin warga. Itu hoaks sayang, hoaks. Hoaks. Nih, apa ya? Hah? Ini buktinya. Bau samponya beda sama yang di rumah. Ini sampo salon, tau nggak? Iya, abang tadi habis krimbat di salon. Soalnya kan abang habisin keliling. Jadi, kepala abang gatel, abang krimbat deh. Yang gatel pala abang atau abang yang kegatelan? Kalau lihat warga kan, harga diri abang sebagai pejabat bisa jatuh. Harusnya kan dilindungi dong sayang. Kayak gini dilindungi nih. Nih, dilindungi nih. Nih, lindungi. Aduh. Ini ndak di kampung Tiang, ndak di sini, sama saja. Suka ada suara, ndak ada wujud. Tiang. 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 Tahu nama Tiang? Hantu pohon. Pala lo, hantu pohon. Ini gue babenya ini. Beh, Babe ngapain di situ? Pantas Tiang tunggu di pemancingan, ndak datang-datang. Ah, gimana gue bisa pergi ke sono? Kalau gue sendiri sekarang lagi sibuk. Katanya sih ada buah yang bakalan nongol di pohon ini nih malam hari. Oh, yaudah turun Be. Tiang mau setoran. Ntar aja lah, gampang lo setoran. Ya, besok aja besok. Udah sekarang aja Be. Nggak usah nih, banyak semut langrang lagi. Ah. Oh, masalah semut. Tenang Babe. Ada Tiang ahlinya. Tunggu sebentar. Lu si pergi aja lo. Temenin gua ngobrol dulu dong. Cariin minum kek, apa kek lo? Bentar. Dia punya korek? Ada. Di mana? Tiang mau pinjam? Ya. Oh, di dapur buat apaan? Nah, terus. Oh iya. Lagi. Tenang Be. Lu mau ngapain? Hah? Tiang, lu jangan gila ya. Lu mau bakar gue hidup-hidup lo. Anda. Babe tenang aja Be. Tiang itu ahlinya dalam mengusir semut. Lu nggak gitu gimana lo? Tuh api kan ke atas. Pakai otak dong lo. Anda gitu Be. Babe naikkan dikit biar nggak terlalu kena panas ini. Tiang, awas tuh apinya gede, kebakar gue. Bakar sendirian. Pergi bos. Ayo. Ngapain lo seculun? Lu berdua sih kayaknya kagak becus. Masa bos lu yang ganteng harus turun tangan? Kali tuh kok kerja yang bener. Mau ngapain lo?
pakai nanya lagi. Kita tuh lagi mata-matain si culun. Lu ngapain pakai nanya lagi sih? Siapa yang nanya? Lu. Oh. Gue nanya. Kenapa? No, dia yang nanya. Iya. Di. Bujo hijau. Ngapain tuh anak muda pada kabur? Ini dia nih. Pasti tadi habis nabun nih. Bukan dimatiin malah buron. Dasar kelakuan. Nah, lu RT lu matiin dong. Siapa yang ngomong ya? Astagfirullahaladzim. Hantu penunggu pohon lo. Hantu penunggu pohon. Lu lihat nih benar-benar. Jangan ganggu gue lo. Emang lu nggak tahu apa? Gue ini pejabat RT. Lu pejabat RT, gua mah Rohim. Hah? Jadi lu, Im? Yah, lu pakai nanya. Belaga nggak kenal gue lo. Lu ngapain situ, Im? Udah muka lu digituin lagi. Kenapa muka gue? Ya lu ngaca lah. Emang maksud apa sih? Maksud lu apaan? Maksud lu apa? Bentar, Made. Kebetulan ya ada lu. Lu ambil air lagi, terus lu siram tuh mukanya si Rohim. Biar bersihan dikit. Capek gue kalau ngurusin dia. Mendingan gue keliling ngontrol warga. Tuh urusin. Dasar lu, RT error. Gue bingung siapa yang milih lu dulu. Oh, enggak tahu Tiang, yang jelas bukan Tiang, Be. Tiang orang baru di sini. Nggak tahu lu ngomong lu. Ya udah, Be, sekarang turun, Be. Hah? Turun sekarang. Semua udah pergi. Ya udah, nggak apa-apa. Apa gue di mari. Agak-agak. Gue lagi ngebiasain diri ngasah ilmu. Sekali lagi Tiang minta maaf, itu masalah muka Tiang kelewatan, Be. Permisi, Be. Nggak ada masalah, yang penting rang-rangnya udah cabut. Wah, gare-gare nyariin foto anak keculun, kita kena apes mulu. Kagak terima, gua kagak terima. Kagak terima. Tapi lu tenang aja, Bos. Karena gue udah tahu tuh anak culun dari pagi sampai sore adanya di mana ini. Wih, cakep noh. Nih dia nih. Nih dia baru anak buah gua nih, gua demen nih, buruan. Kasih tau gua di mana dia. Gua udah nggak sabar nih mau balas dendam sama dia. Ya elah getol bener. Kasih tahu. Gampang. Lu ikutin gue. Nih, kayak lu bosnya. Woi. Iya, gak pecat nih. Woi. Ya elah. Ada yang berubah sama nih anak. Apaan nih? Selamat pagi, Babe. Ada yang berubah dari lo? Ah, enggak. Tiang gini-gini aja. Ah, Babe tuh. Babe juga enggak ada yang beda. Tiap hari jidatnya ditempelin koyo. Pusing terus tiap hari. Ini emang kepala gue pusing. Semalaman gue dijemur di atas pohon, masuk angin gue. Napas gue bengek. Tambah lu asepin malam kan? Iya, biar selamat. Palanya lu selamat. Udah diem lo. Ini ada yang beda sama lu apaan dari tadi gue? Nggak ada. Wah, emang lu. Ini sarung gue lepasin. Jangan, Be. Lepas ya. Jangan sekarang, Be. Tiang malu. Nanti pas pakaian Tiang kering, nanti Tiang kembalikan sarungnya. Kagak pakai, lu copot kan? Jangan. Copot ya. Tolong. Tiang malu kalau dicopot sekarang. Bang. Tolong. Bang, ya Allah, Bang. Tolong. Berani dia pakai sarung gue. Tolong. Bang, apa-apaan sih main betot-betot aja anak orang apaan sih? Apa sih berantem begini? Ini lihat dipakai nih sama dia. Ya ilah Bang, perkara sarung aja digede-gedein banget sampai teriak-teriak orang pada denger ntar. Kagak, pokoknya gue kagak ikhlas. Gue kagak redo sarung gue dipakai. Selesai kan masalahnya? Yuh, ini abang kayaknya orangnya pelit merki nih. Bang, pepatah orang Jerman bilang, orang yang hidupnya pelit kuburannya sempit. Abang mau ntar pas abang dikubur jongkok kagak bisa telentang. Udah jangan ngomong kayak begitu, ya. Udah jangan, gue nggak mau dikubur jongkok. Makanya jangan pelit, tiba
Pegang sarung aja pakai diperhitungin. Betul itu. Nah, lu pakai deh sarung lu tuh. Udah. Nah, pinjemin juga deh si Made baju abang. Masa tiap hari baju itu mulu cuci kering pakai demek bang dia baunya. Apaan? Gile. Kagak. Kaos udah, sarung udah cukup, dia kan laki. Mau apa lagi? Ingat. Ntar matinya jongkok. Gua mah nggak ngedoain, mah nyumpahin doang. Lo jangan terusin. Ntar gua mati beneran di sini. Nah, iya makanya jangan pelit. Gue juga belum mau jadi janda. Lu angkat tuh selama lagi juga nggak apa-apa ya. Nah gitu, jadi orang mesti baik, mesti betul, sabar ya. Betul. Kan? Ya ini kalau udah kering. Abang kenapa? Berat nih. Kayaknya abang lagi sakit nih, badannya pada dingin. Iya bang, panas loh. Iya kan? Iya. Apa sih? Masuk angin kali. Ye, ke dalam dulu ya, Made ganteng. Madar Suksma. Baik-baik semuanya. Nanti setelah kering, Tiang langsung ke pemancingan. Ini umpannya beli. Ya, makasih ya. Selamat pagi, Bli. Mau mancing juga? Iya nih. Nah, beli yang kemarin di portal ya? Portal mana? Salah lihat lu. Oh, ya mungkin Tiang salah lihat. Ngomong-ngomong, lu anak buah Pak Rohim ya? Baru di sini. Betul itu. Ini hari kedua Tiang kerja di sini. Oh, rajin juga lu ya. Nah, ngomong-ngomong, lu tahu kagak apa yang harus lu kerjain di sini? Oh, tahu. Tahu. Kemarin Babe Rohim sudah kasih tahu Tiang, jadi Tiang sudah tahu. Pasti kagak lengkap. Gua kasih tahu yang lebih lengkap. Begitu? Ya harus gitulah. Tapi itu betul juga. Biar sekarang Tiang langsung kerjakan. Wih, cerdas lu. Permisi, Bli. Rajin juga lu ya. Selamat makan ikan. Makan. Lu ngapain? Tiang kasih makan ikan, biar ikannya semua sehat, gemuk-gemuk. Jadi bapak-bapak di sini bisa dapat ikan yang besar, gitu. Kalau lu kasih makan ikan, umpan gue gak dicaplok sama ikan. Bapak ini gimana? Masa nggak tahu gimana ikan nyaplok umpan? Gini, ini ada kail, kita kasih umpan. Kailnya itu kita cemplungin ke kolam. Nanti ikan ngelihat dari dalam kolam itu cacing. Gerak, caplok, gitu. Masa gitu aja nggak tahu, Tiang aja tahu? Waduh, kalau lo ngasih makan, ikannya nggak bakalan ada yang mau makan umpan kita. Gimana sih lo? Kenapa gitu? Kenyang, Oon. Sini. Lu ganggu orang mancing aja. Si bos. Bos. Sabar, Pak. Nggak usah marah. Ya ada. Oh, masih banyak yang kosong ini, Pak. Ya, ditunggu. Terima kasih. Kincir. Nah, matiin. Biar gue ngerjain. Weh, sampai copot. Buset dah. Lu mau ngapain? Kan suruh mati. Itu namanya ngancurin. Matiin tuh gini. Kenapa kincir airnya mati? Kok kincirnya dimatiin sih? Iya sih. Gua juga yang kerja.
Cal. Tong! Sini! Panggil Made. Bodo amat, cepet sini. Oh. Sejak kapan nama Made jadi otong? Sebentar, beli. Ada apa, Pak? Tuh kincirnya kenapa bisa mati? Itu enggak tahu. Itu bukan urusan Tiang. Itu urusannya Pak Rohim. Ah, mungkin sengaja Pak Rohim itu ngebikin mesin airnya otomatis. Pakai timer. Jadi hemat listrik gitu. Otomatis. Gua selama mancing di sini gak pernah tuh kincirnya mati. Oh gitu? Iya, nganga tuh. Ikannya nganga. Ah, bagus. Tinggal ambil serokan, serok ikannya. Dapat ikan besar. Diserok. Kita dimarahin tuh sama bos lo. Iya, bos lu tuh nanti marahin kita. Jadi sekarang Tiang harus gimana? Cari tuh saklarnya, hidupin lagi. Hidupin kincirnya? Iyalah. Aduh, bot. Iya. Udah sana. Sebentar. Gimana ini? Aduh, gimana ini? Babe Rohim nggak kasih tahu Tiang tentang airnya. Tiang harus apa ini? Di mana saklarnya? Oh, itu ada listrik itu. Digeblok. Babe nak nitipin kunci sama Tiang. Aduh, gimana ini? Di mana itu saklarnya? Terpaksa ini, Tiang harus cari Babe Rohim. Ini kenapa pala Tiang tiba-tiba pusing? Apa jangan-jangan gara-gara kemarin kaki Tiang kena knalpot? Infeksi? Makin pusing pala Tiang. Gimana ini? Makin muter ini. Nggak bisa dikontrol. Oh Tuhan, mungkin ku gagal cinta. Astagfirullahaladzim. Udah bersih muka lo. Udahlah, Im. Muka lo mau lo gimana juga, nggak bakalan dilirik sama si Mide. Yang ada juga bakalan dijeber lo sama bini kesayangan lo, si Lele. Si Lela. Lu orang aneh lu. Pagi-pagi lu udah ngerusak mood gua aja lu. Lu gak ada urusan lain nih selain ngurusin orang. Ini juga salah satu urusan pejabat RT. Ngurusin soal warganya. Iya, pejabat kayak lu emang keterlaluan. Gara-gara lu kemarin gua diambek sama bini gue. Dari kecil lu selalu gitu, Im. Lu yang salah, orang lain lu tuduh. Pan lu sendiri yang bilang, gua mau beli semen. Nyasarnya salon Mide juga. Udah lo. Udah, gua males ngomong sama lo. Gua rugi. Apa lo minggir lo? Mau kemana lo? Pemancingan. Pemancingan tuh sono. Kalau ke sini ke salon Mide. Rusak otak gua gara-gara lo. Percuma mancing lama-lama gak dapat ikan. Ya. Rasain lu culun, bakal abis lu dimarahin sama Babe. Gerah banget. Rasain lu. Ada orang. Oi.
Ngapain lu tadi di mobil gua? Ini tiang di mana? Lu mabok ya? Pakai modus segala lagi. Enggak, tiang enggak mabok. Tiang enggak mabok. Ini yang tiang bingung kenapa tiang bisa ada di mobil, ayo. Mana ketehe? Lu mabok sih. Udah, sono lu pergi. Agak tidur di sini segala gratis lagi. Pergi sana. Ah. Ini tiang di mana ini? Tapi enggak apa-apa. Ini untung tiang turun di pinggir jalan, di jalan raya. Biar bisa sekalian cari Sopi Leblang. Untung tiang. Permisi, Bu. Ya, Mas, kenapa? Tiang mau tanya. Ya? Kenal sama Sopi Leblang, pacar tiang? Orang Prancis. Seberang siapa, Mbak? Nggak tahu. Ah, pernah lihat foto ini? Hah? Coba lihat, Mas. Ini. Nah, ini kan Mas. Iya. Tadi di sebelah sini ada foto Sopi Leblang. Terus? Iya, disobek sama orang. Sama Gento, namanya Gento, tukang telur asin. Siapa lagi Gento? Nah ini kalau alamat ini tahu, Bu. Ya, ini aja alamatnya nggak jelas, sobek-sobek begini. Lagi mana mau tahu alamatnya? Tulisannya nggak jelas begini. Iya, Ibu jangan marah sama tiang. Ini bukan kesalahan tiang, ini kesalahan Gento, tukang telur asin. Itu siapa sih? Ah, adalah itu. Tiang permisi, Bu. Terima kasih. Iya, Mas. Ini kenapa kincir air dimatiin sama si Tiang? Tiang! Bener aja nih. Pemancing kagak ada yang mau mancing di mari. Kagak makan deh empan nih begini mah caranya. Astagfirullahaladzim. Udah tahu panas begini kincir dimatiin, ikan pada ngambang deh. Made! Made! Mana lo? Made! Lo jangan ngumpet dari gua lo ya. Cepat lo sini. Made! Astagfirullahaladzim. Lu Made lo. Kalau bukan Made siapa? Aye, Be. Atuh kolam lo. Aye. Gua panggil Made lo. Sana lo. Ayo. Ini aye, Be. 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 Elah. Hilang ganteng gue. Ini gimana ya? Belum dapat mangsa lagi nih aku nih. Panas banget ya hari ini ya. Tumben loh, ini sepi banget loh. Gak ada yang bisa ditipu-tipu ini loh. Alah. Harus kemana lagi Tiang cari Sopi? Mana pakai acara haus lagi? Saya kan nggak punya duit. Beli haus, beli. Ah, nih, minum punya Tiang. Loh, kamu kok baik banget jadi orang sih? Made? Gento? Iya, masih inget ya? Tukang telur asin? Udah enggak. Tukang bawang? Bangkrut. Lepas dulu, saya haus. Jadi apa sekarang? Saya jadi pelari sekarang. Gento! Tas Tiang! Gento! Tukang telur asin! Gento! Gento! Tukang telur asin! Ngapain dia lari-larian ya? Ngapain ya?
foto sama Julia Robert. Hebat banget loh. Tiang malah nggak tahu ada foto ini. Dulu Mbak Julia Robert itu minta tolong sama Tiang untuk dibelikan sendal jepit. Pas Tiang ngasih ke Julia Robert, ini sendal jepitnya. Tiang nggak sadar kalau di sana itu banyak wartawan. Foto-foto. Tiang juga baru lihat. Lo percaya nggak sih sama takdir? Lo percaya? Ya kita itu kan cuma menjalankan apa yang sudah dituliskan sama Sang Pencipta. Dan Tiang yakin yang ditulis sudah pasti baik. Termasuk lo berpisah sama Sofi? Betul itu. Lo percaya kalau misalnya nanti suatu saat lo bakal dipertemukan lagi sama Sofi? Tiang itu ditinggal sama Sofi, atau Tiang bisa sampai Betawi, dan Tiang ketemu sama GA ini, itu takdir. Dan pasti ada tujuannya. Sebagai manusia biasa, Tiang hanya bisa berusaha. Untuk hasil akhirnya, itu urusan Sang Pencipta. Kalau lo nggak ketemu lagi? Tiang harus lebih berusaha. Apapun ya, gue seneng banget kalau ketemu sama lo itu sebuah takdir. Gue janji, gue bakal bantu lo cari Sofi. Je vous promets de vous aider tant que je peux. Matur suksma kayak ini. Matur suksma. Saksa boy. Malam-malam berduaan di sini. Muka dempet sama muka. Mau ciuman lu pada. Aini, bukan murim tahu. Siapa juga sih mau cium-ciuman nih, kagak ada. Orang dia tadi kelilipan nih kan. Mata lu kelilipan kan? Betul itu. Tadi mata Tiang kelilipan. Ngeles lu. Tong, lu jangan deketin cucu gue ya. Lu pura-pura kan mau main sandiwara depan gue. Lu mau cemek-cemek cucu gue kan si Aini. Enggak. Aduh, orang dia orang Bali, namanya Made. Betul itu. Lu tadi dari mana? Made dari Bali. Gue jadi ingat untuk lu. Tom, lu dapat kalung itu dari mana? Sini, Tong. Sini, Tong. Sini. Lu dapat kalung ini dari mana, Tong? Kalung ini? Nek, ya Allah. Nek, jangan nangis, Nek. Kenapa? Seumur hidup gue mikirin orang yang punya kalung ini. Tom, gue mau tanya sama lo. Lu jawab yang jujur. Lu dapat kalung ini dari mana? Kalau kagak, gue kunyah lo. Kunyah lo. Jawab. Tiang. Jangan bilang tiang, tembok semua nih. Tiang dapat kalung ini dari kakek Tiang. Namanya kakek Nengah.
Tok, lu dengerin ya. Sukeni itu udah ada jodohnya. Jadi lu jangan ngedeketin dia lagi. Ngerti lu? Baik kalau gitu Bapak. Saya tidak akan pernah lagi ngomongin Bapak. Saya cuma mau ngasih ini sama anak Bapak. Muke gile lo. Kagak ada kalung-kalungan. Lu pikir gua nggak mampu apa beli kalung buat anak gue? Jadi, lo cucunya Nangga. Sini, sini. Jadi lo cucunya si Nangga. Iya, dia kan cucunya. Bener. Kayak Nangga. Ini cucu lu udah gede. Pencarianku berlabuh di hatimu. Sungguh kamu, ku memilihmu, menjadikanmu yang terindah untuk Bantuin nih. Lu pakai kaos gue lo. Pas. Cek lucu lu Pak Andre. Ah!